Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah perasaan sederhana yang datang seperti angin pantai di Bali, lembut dan menyegarkan, hingga hari itu tiba ketika saya menemukan seorang pria terluka di tepi jalan hutan di pinggir Jakarta. Dan ternyata dia adalah pembunuh yang dikirim untuk menghabisi nyawa saya sendiri. Jantung saya berdegup kencang saat itu bukan karena takut, tapi karena mata hitamnya yang penuh rahasia itu menatap saya seolah memohon ampun, membuat saya ragu antara menyelamatkannya atau membiarkannya mati di sana. Siapa sangka, keputusan impulsi itu akan mengubah seluruh hidup saya, membawa saya ke pusaran emosi yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Nama saya Arya, seorang dokter muda di salah satu rumah sakit kecil di pinggiran ibu kota. Hidup saya biasa saja, penuh rutinitas, pagi ke rumah sakit, malam kembali ke apartemen sederhana, sesekali bertemu teman-teman untuk minum kopi di warung pinggir jalan. Saya tak pernah membayangkan akan terlibat dalam sesuatu yang begitu dramatis. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan banjir dan lalu lintas macet total. Saya memutuskan pulang lewat jalan alternatif melalui hutan kecil yang jarang dilalui orang. Disitulah saya melihatnya, seorang pria berpakaian hitam, berlumuran darah, tergeletak di semak-semak. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. "Tolong," katanya lemah, suaranya nyaris hilang dalam deru hujan. Dalam hati saya ada suara yang berbisik, "Tinggalkan saja, ini bisa berbahaya." Tapi sebagai dokter, sumpah Hipokrates menghantui saya. Saya tak bisa membiarkan seseorang mati di depan mata. Dengan susah payah, saya angkat tubuhnya ke mobil, bawa ke apartemen saya karena rumah sakit terlalu jauh dan kondisinya kritis. Malam itu saya rawat lukanya, luka tembak di bahu, memar di dada. Dia tak sadarkan diri berjam-jam. Saya duduk di samping tempat tidur, memandang wajahnya yang tampan meski pucat. Siapa dia? Mengapa dia terluka seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala saya, menciptakan kegelisahan yang aneh. Keesokan paginya, dia bangun. Matanya terbuka perlahan, menatap saya dengan kebingungan. "Kamu siapa?" tanyanya, suaranya serak tapi tegas. Saya perkenalkan diri, ceritakan bagaimana saya menemukannya. Dia diam sejenak, lalu bilang namanya Ricky. Hanya itu. Tak ada penjelasan lebih lanjut. Saya tak memaksa, berpikir dia mungkin korban perampokan atau kecelakaan. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat hati saya bergetar, campuran antara ketakutan dan ketegasan, seperti harimau yang terluka tapi siap menerkam kapan saja. Hari-hari berikutnya, Ricky tinggal di apartemen saya. Saya bilang dia bisa pulih dulu sebelum pergi. Anehnya, dia tak menolak. Kami mulai berbicara lebih banyak. Dia cerita tentang masa kecilnya di desa kecil di Sumatera, bagaimana dia pindah ke Jakarta untuk mencari kerja. Ceritanya biasa, tapi ada celah-celah yang tak masuk akal. Saya tak peduli saat itu, saya justru merasa nyaman dengannya. Ricky punya senyum yang jarang tapi hangat, membuat ruangan terasa lebih cerah. Malam-malam kami habiskan dengan makan malam sederhana, nasi goreng buatan saya, sambil menonton saya mulai merasakan getaran aneh di dada setiap kali dia dekat. Apakah ini cinta? Saya tak yakin. Sebagai pria yang selama ini menyembunyikan orientasi saya, perasaan ini membuat saya gelisah. Tapi kegelisahan itu bertambah ketika saya menemukan pistol di tasnya saat membersihkan kamar. Jantung saya hampir berhenti. "Ini apa?" tanya saya, memegang senjata itu dengan tangan gemetar. Ricky memucat, tapi cepat mengambilnya kembali. "Bukan urusanmu," jawabnya dingin. "Kami bertengkar pertama kali malam itu." Saya menuntut penjelasan, dia diam saja. Dalam hati, saya berpikir, apakah dia penjahat? Polisi? Atau lebih buruk? Tapi anehnya, setelah pertengkaran, dia memeluk saya tiba-tiba. "Ma, Arya. Aku tak ingin menyakitimu," bisiknya.
Pelukan itu membuat saya lemah, membuat saya lupa semua keraguan. Saat itu saya sadar, saya jatuh cinta padanya. Perlahan hubungan kami mendalam. Ricky mulai membuka diri. Dia cerita tentang masa lalunya yang kelam, ayahnya tewas dalam konflik di Aceh, membuatnya bergabung dengan kelompok bawah tanah. Tapi dia tak pernah bilang detailnya. Saya tak memaksa, saya hanya ingin menikmati momen-momen bersama. Kami jalan-jalan ke pantai Ancol, merasakan angin laut, berpegangan tangan diam-diam di sana, di bawah matahari terbenam, dia cium pipi saya lembut. Kamu membuatku ingin berubah, katanya. Hati saya meluap bahagia, tapi juga takut. Bagaimana jika ini semua ilusi? Suatu malam, telepon Ricky berdering. Dia keluar kamar, berbicara pelan. Saya dengar kata-kata seperti target dan misinya. Kecurigaan saya bangkit lagi. Saya konfrontasi dia. Siapa sebenarnya kamu, jerit saya. Ricky menatap saya lama, lalu menghela napas. Aku dikirim untuk membunuhmu, Arya. Kamu tahu terlalu banyak tentang korupsi di perusahaan armasi tempat ayahmu bekerja dulu. Kata-katanya seperti pisau menusuk hati saya. Ayah saya memang pernah terlibat skandal, tapi saya tak tahu detailnya. Ternyata, Ricky adalah pembunuh bayaran dari kelompok Rial, mungkin dari luar negeri, yang ingin menutup mulut saya karena saya mulai menyelidiki warisan ayah. Pengkhianatan itu membuat saya hancur. Saya suruh dia pergi, tapi dia tak mau. Aku tak bisa melakukannya sekarang. Aku mencintaimu, katanya, air mata mengalir. Kami bertengkar hebat, tapi akhirnya berpelukan dalam tangis. Malam itu, emosi kami campur aduk, cinta, marah, takut. Saya berpikir dalam hati, bagaimana bisa saya mencintai musuh saya sendiri. Ini gila, tapi perasaan ini begitu nyata. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Saya tak tahu harus percaya atau tidak. Ricky berjanji akan melindungi saya, tapi bayang-bayang masa lalunya menghantui. Saya mulai menggali lebih dalam tentang ayah saya, menemukan dokumen-dokumen rahasia. Ternyata ayah terlibat dalam perdagangan obat ilegal dengan sindikat dari Malaysia. Ricky adalah bagian dari itu, dikirim untuk menghilangkan saksi. Tapi sekarang dia ragu. Konflik batinnya terlihat, dia ingin lepas dari masa lalu, tapi ikatan dengan kelompoknya kuat. Suatu sore saat kami di pasar malam di Jakarta, seseorang menembak ke arah kami. Ricky melindungi saya, terluka lagi. Kami lari bersembunyi di gang sempit. Mereka tahu aku gagal, katanya sambil meringis kesakitan. Hati saya sakit melihatnya. Di saat itu, saya sadar, cinta ini tak sederhana, penuh risiko. Tapi saya tak bisa melepaskannya. Malam itu, di apartemen, kami berbicara dari hati ke hati. Ricky cerita tentang traumanya, dibesarkan dalam kekerasan, tak pernah tahu cinta sejati hingga bertemu saya. Saya pun berbagi rahasia saya, selama ini saya kesepian, menyembunyikan identitas gay saya dari keluarga. Kami saling menguatkan, tapi ketakutan tetap ada. Bagaimana jika besok mereka datang lagi? Keesokan harinya, saya putuskan untuk menghadapi semuanya. Saya hubungi polisi, tapi Ricky mencegah. Ini terlalu berbahaya, katanya. Kami bertengkar lagi, tapi kali ini lebih dalam. Saya merasa dikhianati, tapi juga mencintainya. Konflik batin saya membara, apakah saya bodoh karena percaya padanya? Pagi itu, saya bangun dengan Ricky di samping saya, napasnya tenang tapi wajahnya penuh kerutan. Semalam kami tak tidur nyenyak, bayang-bayang penembakan itu masih menghantui. Saya tatap dia lama, hati saya perang, antara ingin memeluknya selamanya atau mendorongnya pergi sebelum terlambat. Kenapa harus kamu, gumam saya dalam hati, merasa dunia ini tak adil. Cinta yang datang begitu tiba-tiba, tapi membawa begitu banyak luka. Kami sarapan diam-diam, hanya suara sendok menyentuh piring. Akhirnya, Ricky bicara.
Arya, aku harus pergi. Aku tak ingin membahayakanmu lebih jauh. Kata-katanya seperti petir menyambar. Saya bangkit, marah. Pergi. Setelah semua ini, kamu pikir aku bisa hidup tanpamu sekarang? Kami bertengkar lagi, suara kami bergema di apartemen kecil. Dia bilang ini untuk kebaikan saya bilang itu pengecut. Dalam hati, saya tahu dia benar, tapi emosi saya tak mau menerima. Setelah pertengkaran, kami diam lama. Ricky duduk di sofa, kepala ditundukkan. Saya dekati dia, pegang tangannya. Ceritakan semuanya, Ricky. Dari awal. Dia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Dia lahir di Medan, ayahnya tewas dalam konflik separatis. Untuk bertahan, dia bergabung dengan sindikat kriminal yang berbasis di Malaysia, dilatih menjadi pembunuh. Misi pertamanya adalah saya, karena ayah saya tahu terlalu banyak tentang jaringan mereka. Tapi saat melihatmu, aku ragu. Kamu berbeda, Arya. Kamu baik, katanya, suaranya bergetar. Ceritanya membuat hati saya hancur. Saya bayangkan hidupnya penuh kegelapan tanpa cahaya. Kenapa tak kabur saja, tanya saya. Dia tertawa pahit. Mereka punya keluargaku sebagai sandera. Adikku di sana. Itu baru, dia punya adik perempuan yang dijadikan jaminan. Emosi saya meluap, marah pada sindikat itu, kasihan pada Ricky. Saya peluk dia erat, bisik, kita hadapi bersama. Hari itu, kami rencanakan pelarian. Saya hubungi teman lama di polisi, tapi diam-diam, Ricky ragu, takut pengkhianatan. Konflik batinnya terlihat, dia ingin bebas, tapi takut kehilangan segalanya. Malamnya, kami jalan ke Taman Menteng, duduk di bangku di bawah pohon rindang. Ingat pertama kali kita bertemu, katanya. Saya angguk, tersenyum. Momen itu romantis, tapi penuh ketegangan. Tiba-tiba, telepon berdering lagi. Ricky angkat, wajahnya berubah. Mereka tahu aku di sini, katanya panik. Kami lari kembali ke apartemen, hati berdegup kencang. Di sana, kami siapkan barang-barang. Tapi saat itu, pintu diketuk. Saya intip, dua pria berpakaian hitam berdiri di luar. Ricky ambil pistolnya, siap tempur. Sembunyi, bisiknya. Tapi saya tak mau. Kami hadapi bersama. Pintu dibuka paksa, pertarungan pecah. Ricky lawan mereka, saya bantu dengan apa saja yang ada. Suara tembakan bergema, membuat tetangga panik. Setelah itu, kami lolos, tapi Ricky terluka parah. Saya bawa dia ke klinik kecil di pinggiran. Di sana, sambil menunggu, saya berpikir, ini harga cinta kami. Begitu mahal, tapi layak. Dokter rawat lukanya, kami aman sementara. Malam itu, di kamar sempit, Ricky pegang tangan saya. Makan aku, Arya. Aku bawa kamu ke neraka ini. Air mata saya jatuh. Aku rela asal bersamamu. Keesokan harinya, kami pindah ke Bali berharap bersembunyi di sana. Perjalanan panjang penuh ketakutan. Di pesawat, Ricky tidur di bahu saya. Saya tatap wajahnya, hati penuh cinta tapi juga khawatir. Bagaimana jika ini tak berakhir baik? Di Bali, kami tinggal di ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah dan hutan. Di sana, hubungan kami semakin dalam. Kami bicara tentang mimpi, Ricky ingin jadi petani, saya ingin buka klinik gratis. Momen-momen itu indah, tapi bayang-bayang masa lalu tetap ada. Suatu hari, saat jalan di pantai Kuta, Ricky dapat pesan. Mereka temukan kita, katanya. Panik melanda. Kami rencanakan kabur lagi, tapi kali ini lebih sulit. Saya hubungi polisi federal, berikan bukti tentang sindikat. Ricky ragu, takut dikhianati. Konflik batin kami semakin kuat, dia antara setia pada saya atau masa lalunya. Malam itu, kami bertengkar hebat. Kamu tak percaya aku, jerit saya. Aku takut kehilanganmu, balasnya.
Kami berpelukan dalam tangis, emosi memuncak. Saya sadar, cinta ini penuh luka, tapi itulah yang membuatnya nyata. Hari berikutnya, polisi datang. Mereka tangkap anggota sindikat yang mengejar kami. Ricky beri kesaksian, tapi dia sendiri ditahan. Hati saya hancur melihatnya di borgol. Tunggu aku, bisiknya sebelum pergi. Saya angguk, air mata mengalir. Sendirian di Ila, saya berpikir, apakah ini akhir? Atau awal dari sesuatu yang baru? Emosi saya semakin dalam, rasa sakit semakin tajam. Cinta ini seperti ombak Samudra Hindia, menghantam tanpa ampun. Sendirian di Bali, tanpa Ricky, hari-hari terasa seperti siksaan abadi. Saya duduk di teras Ila, memandang sawah yang hijau, tapi pikiran saya penuh kegelapan. Kenapa harus seperti ini, gumam saya berulang kali, hati perih oleh pengkhianatan takdir. Ricky ditahan di Jakarta, menunggu sidang. Saya kunjungi dia seminggu sekali, tapi setiap pertemuan itu seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Pertama kali bertemu di penjara, dia terlihat kurus, mata cekung. Arya, Ma, katanya melalui kaca pembatas. Saya pegang telepon erat, suara bergetar. Aku mencintaimu, itu saja yang penting. Kami bicara tentang masa depan, tapi kata-kata itu terasa hampa. Dalam hati, saya perang, antara marah pada sindikat yang merusak hidupnya, dan takut kehilangannya selamanya. Kembali ke Bali, saya coba sibukkan diri dengan kerja sukarela di klinik lokal. Tapi setiap malam, mimpi buruk datang, Ricky ditembak, atau saya yang dikejar. Saya bangun berkeringat, memanggil namanya. Konflik batin semakin parah, apakah saya salah menyelamatkannya? Tapi lalu saya ingat senyumnya, pelukannya, dan hati saya meleleh lagi. Suatu hari, saya dapat telepon dari pengacara Ricky. Ada bukti baru. Ricky bisa bebas jika bersaksi melawan bos besar. Hati saya berbunga, tapi juga takut. Ini berarti dia harus menghadapi bahaya lebih besar. Saya terbang ke Jakarta, temui dia. Lakukan saja, katanya tegas. Demi kita. Saya angguk, tapi dalam hati, kecemasan membara. Sidang dimulai. Saya hadir setiap hari, duduk di bangku belakang. Ricky berdiri di mimbar, ceritakan semuanya, dari pelatihan di Malaysia hingga misi membunuh saya. Hakim terkejut, penonton bergumam. Saat dia bilang, tapi saya jatuh cinta padanya, dan itu ubah segalanya, ruangan hening. Saya menangis diam-diam, emosi meluap. Itu momen romantis di tengah drama pengadilan. Tapi lalu, saksi dari sindikat muncul, tuduh Ricky pengkhianat. Ancaman datang, surat anonim ke saya, bilang kamu berikutnya. Ketakutan semakin dalam. Saya sembunyi di hotel, tak berani keluar. Dalam kesendirian, saya berpikir, cinta ini terlalu berat, tapi tanpa itu, hidup saya kosong. Ricky hubungi saya dari penjara. Jangan takut, Arya. Aku lindungi kamu. Suaranya penuh keyakinan, tapi saya tahu dia juga takut. Kami bicara lama, saling menguatkan. Ingat pantai di Bali, tanyanya. Saya tersenyum, ingat momen itu. Cinta kami seperti api yang tak padam, meski diterpa badai. Hari sidang akhir, ketegangan memuncak. Hakim bacakan vonis, Ricky bebas dengan syarat perlindungan saksi. Ruangan bergemuruh. Saya lari ke depan, peluk dia erat. Kita menang, bisik saya. Tapi di luar pengadilan, mobil hitam menunggu. Mereka dari sindikat coba culik kami. Ricky lawan, kami lari ke gang kecil. Napas tersengal, hati berdegup. Lari, Arya, jeritnya. Tapi saya tak mau tinggalkan dia. Polisi datang tepat waktu, tangkap mereka. Kami selamat, tapi trauma semakin dalam. Kembali ke Bali, Ricky tinggal dengan saya di bawah program perlindungan. Hidup kami tenang sementara, tapi bayang-bayang tetap ada. Malam-malam kami habiskan berpelukan, saling cerita trauma.
Aku tak layak untukmu, katanya suatu malam. Saya cium keningnya. Kamu segalanya bagiku. Tapi konflik batin Ricky semakin terlihat. Dia mimpi buruk, bangun menjerit. Saya pegang dia, bisik kata-kata cinta. Emosi kami semakin intens, cinta yang lahir dari pengkhianatan tapi semakin kuat. Suatu hari adik Ricky hubungi. Dia bebas berkat kesaksiannya. Ricky menangis bahagia, pertama kali saya lihat dia begitu. Momen itu membuat hati saya penuh harapan. Kami rencanakan masa depan, pindah ke desa kecil di Jawa, hidup sederhana. Tapi lalu berita datang, bos sindikat lolos penjara, bersumpah balas dendam. Ketakutan kembali. Kami siapkan diri, tapi emosi semakin membara. Saya berpikir, apakah cinta ini kutukan atau berkah? Malam itu, kami duduk di pantai, memandang bintang. Apapun yang terjadi, aku tak menyesal bertemu kamu, katanya. Saya angguk, air mata jatuh. Cinta ini semakin dalam, luka semakin dalam. Hidup di bawah perlindungan terasa seperti penjara tak terlihat. Setiap hari, saya dan Ricky waspada, tak bisa bebas seperti dulu. Di ila kecil di Ubud, kami coba bangun rutinitas, pagi masak bersama, siang kerja dari rumah, saya konsultasi online, dia belajar bisnis kecil. Tapi di balik senyum, ada kegelisahan yang semakin dalam. Bagaimana jika mereka datang, pikir saya setiap malam, memeluk Ricky erat seolah besok tak ada lagi. Ricky semakin pendiam. Trauma masa lalunya muncul lagi, dia sering termenung tatap kosong. Saya coba ajak bicara. Apa yang mengganggumu, tanya saya lembut. Dia menggeleng tapi akhirnya pecah. Aku merasa bersalah, Arya. Karena aku, hidupmu hancur. Air matanya jatuh, membuat hati saya ikut perih. Saya peluk dia, bisik, kita hancur bersama, tapi juga bangun bersama. Momen itu penuh emosi, cinta kami seperti sungai yang mengalir deras, penuh pusaran. Hari-hari berlalu, tapi ancaman semakin nyata. Saya dapat email anonim, foto kami di pantai, dengan pesan waktumu habis. Panik melanda. Ricky lihat itu, wajahnya keras. Aku harus selesaikan ini sendiri, katanya. Saya marah. Tidak. Kita bersama. Pertengkaran pecah lagi, lebih hebat dari sebelumnya. Dia bilang ingin lindungi saya bilang itu egois. Dalam hati, saya takut kehilangannya, tapi juga marah karena dia tak percaya kekuatan kami. Malam itu, setelah bertengkar, Ricky pergi jalan sendirian. Saya tunggu berjam-jam, hati gelisah. Saat dia kembali, basah oleh hujan, saya peluk dia. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Kami berbaikan, emosi memuncak dalam pelukan yang penuh gairah emosional. Aku tak bisa tanpamu, katanya, suara bergetar. Keesokan harinya, kami hubungi polisi lagi. Mereka bilang bos sindikat bersembunyi di Kalimantan. Ricky ingin ikut operasi penangkapan. Ini cara aku tebus dosa, katanya. Saya menolak, tapi dia ngotot. Konflik batin saya membara, biarkan dia pergi atau tahan dia di sini. Akhirnya, saya setuju, tapi dengan syarat saya ikut. Kami terbang ke Kalimantan bergabung dengan tim polisi. Di hutan lebat, ketegangan semakin tinggi. Ricky pimpin jalan, kenal medan dari masa lalunya. Malam pertama di kamp, kami bicara di tenda. Ingat pertama kali aku lihatmu, tanyanya. Saya tersenyum. Terluka tapi tampan. Dia tertawa, momen langka. Tapi lalu, dia serius. Jika aku tak kembali, hiduplah bahagia. Kata-katanya menusuk, membuat saya menangis. Operasi dimulai. Kami menyusup ke markas sindikat. Tembakan bergema, kekacauan pecah. Ricky lawan bosnya sendiri, pria yang besarkan dia seperti ayah. Kenapa khianati kami, jerit bos itu. Karena aku temukan cinta sejati, balas Ricky. Pertarungan sengit, Ricky terluka.
Saya lari ke sana bantu dia. Bertahan, jerit saya, air mata bercampur darah. Polisi tangkap bos itu, operasi sukses. Tapi Ricky kritis. Di rumah sakit, saya duduk di sampingnya, pegang tangannya. Jangan tinggalkan aku, bisik saya berulang. Dokter bilang peluangnya kecil. Malam itu, emosi saya pecah, marah pada dunia, takut kehilangan cinta yang membara. Mujiat terjadi, Ricky bangun. Matanya terbuka, tersenyum lemah. Aku kembali untukmu. Saya peluk dia, menangis bahagia. Pemulihan panjang, tapi kami semakin dekat. Di rumah sakit, kami bicara tentang masa depan, menikah diam-diam, adopsi anak, hidup normal. Tapi lalu, berita buruk, anggota sindikat lain lolos, ancam balas dendam. Ketakutan kembali, lebih dalam. Kami pindah lagi ke Yogyakarta. Di sana, di bawah Candi Borobudur, kami janji setia. Selamanya, katanya. Emosi semakin intens, luka semakin dalam, tapi cinta semakin kuat. Hidup ini seperti gunung Merapi, tenang tapi bisa meledak kapan saja. Kembali ke kehidupan normal terasa mustahil. Di Yogyakarta, kami tinggal di rumah kecil dekat Malioboro, coba lupakan masa lalu. Tapi mimpi buruk Ricky semakin sering, dia bangun menjerit nama bos lamanya. Saya pegang dia, bisik kata-kata tenang, tapi dalam hati, saya sendiri hancur. Berapa lama lagi kita harus lari, pikir saya, emosi membara seperti la. Ricky coba terapi, bicara dengan psikolog. Saya ikut, saling dukung. Di sesi itu, dia cerita traumanya, membunuh pertama kali, rasa bersalah yang tak hilang. Saya dengar, air mata jatuh. Aku monster, katanya. Saya pegang tangannya. Tidak, kamu korban. Dan sekarang, kamu pahlawanku. Momen itu penuh emosi, cinta kami semakin dalam. Tapi ancaman tak berhenti. Suatu hari, saat belanja di pasar, seseorang ikuti kami. Ricky sadar, tarik saya lari. Di rumah, dia marah. Ini tak pernah berakhir, jeritnya. Saya tenangkan dia, tapi pertengkaran pecah. Kamu menyesal bertemu aku, tanyanya. Tidak. Tapi aku takut kehilanganmu, balas saya. Kami berpelukan dalam tangis, emosi memuncak. Malam itu, Ricky dapat ide, kami harus konfrontasi sisa sindikat. Hanya itu cara bebas, katanya. Saya takut, tapi setuju. Kami hubungi polisi, rencanakan jebakan. Di Jakarta lagi, kami jadi umpan. Ketegangan luar biasa, hati berdegup setiap detik. Operasi malam hari di gudang tua. Kami tunggu, Ricky pegang pistol. Aku cinta kamu, bisiknya sebelum mulai. Tembakan pecah, kekacauan lagi. Saya lihat Ricky lawan 3 orang sekaligus, heroik tapi berbahaya. Satu peluru mengenai kakinya, dia jatuh. Saya lari ke sana, jerit namanya. Bangun. Air mata saya jatuh ke wajahnya. Polisi datang, tangkap semuanya. Ricky selamat, tapi luka parah. Di rumah sakit, dia koma 2 hari. Saya tak tidur, berdoa terus. Jangan ambil dia dariku, gumam saya pada Tuhan. Emosi saya di puncak, putus asa, marah, cinta yang tak terukur. Ricky bangun, lemah tapi tersenyum. Kita bebas sekarang. Kata-katanya seperti obat mujarab. Pemulihan lambat, tapi kami gunakan waktu itu untuk mendekatkan diri. Kami bicara tentang mimpi, buka usaha kecil di desa, hidup damai. Kembali ke Yogyakarta, hidup mulai normal. Ricky belajar masak, saya buka klinik kecil. Teman-teman datang, dukung kami. Tapi suatu malam, Ricky pecah lagi. Aku tak pantas bahagia, katanya. Saya pegang wajahnya. Kamu pantas, karena kamu berubah. Kami menangis bersama, emosi semakin dalam. Hari ulang tahun saya, Ricky beri kejutan, cincin sederhana. Mau jadi pasanganku selamanya, tanyanya. Saya angguk, bahagia.
Momen romantis itu penuh air mata. Tapi lalu berita sindikat bubar total. Kami benar-benar bebas. Emosi meluap, lega, bahagia, cinta yang membara. Hidup ini seperti wayang kulit, penuh bayang dan cahaya, tapi akhirnya cahaya menang. Bebas dari bayang-bayang masa lalu, hidup kami seperti mimpi yang jadi nyata. Di desa kecil di Jawa Tengah, kami bangun rumah sederhana, dikelilingi sawah dan gunung. Ricky tanam sayur, saya rawat pasien desa. Setiap pagi kami minum kopi bersama, tatap mata saling. Tapi di balik kedamaian, luka lama masih ada, membuat emosi kami semakin dalam, seperti akar pohon beringin yang tak terlihat tapi kuat. Ricky masih mimpi buruk sesekali, bangun berkeringat. Saya pegang dia, bisik cerita bahagia. Ingat, kita selamat bersama, kataku. Dia angguk, tapi matanya penuh penyesalan. Konflik batinnya belum hilang sepenuhnya, rasa bersalah atas masa lalu. Saya coba bantu, ajak meditasi di candi dekat rumah. Di sana, di bawah matahari pagi, kami bicara hati ke hati. Aku makan kamu, sekarang makan dirimu sendiri, kataku. Air matanya jatuh, momen itu penuh pembebasan emosional. Hari-hari berlalu, kami semakin dekat dengan warga desa. Mereka terima kami apa adanya, tanpa prasangka. Suatu hari, adik Ricky datang kunjung. Pertemuan itu penuh air mata, dia peluk kakaknya lama, bilang terima kasih telah selamatkan aku. Saya lihat Ricky bahagia benar, hati saya ikut penuh. Tapi lalu ujian terakhir datang. Seorang mantan anggota sindikat muncul di desa, minta maaf dan cerita pertobatannya. Ricky tegang, tapi akhirnya maafkan dia. Pergilah, mulai hidup baru, katanya. Momen itu heroik, membuat saya semakin cinta padanya. Malamnya, kami duduk di teras, memandang bintang. Kamu ubah aku jadi lebih baik, bisiknya. Saya cium tangannya. Kita ubah satu sama lain. Tahun berganti, kami adopsi anak yatim dari desa. Namanya Adi, kecil tapi ceria. Mengasuhnya bawa kebahagiaan baru, tapi juga tantangan. Ricky jadi ayah yang lembut, ajar Adi bermain layang-layang. Saya lihat dia, hati penuh syukur. Tapi sesekali, emosi lama muncul, takut masa lalu kembali. Kami hadapi bersama, semakin kuat. Suatu malam, di ulang tahun pernikahan kami, meski tak resmi, Ricky beri surat. Di dalamnya, dia tulis, dari pembunuh menjadi pecinta, semua karena kamu. Terima kasih telah selamatkan jiwaku. Saya menangis, peluk dia erat. Emosi memuncak, cinta kami seperti samudra yang tak berujung. Akhirnya, kami hidup damai, jadi teladan bagi banyak orang. Cinta kami, lahir dari pengkhianatan, jadi simbol harapan. Di tanah Indonesia yang indah ini, kami temukan makna sejati, cinta yang menyelamatkan meski penuh luka. Hidup ini penuh drama, tapi akhirnya kebaikan menang. Kami bahagia selamanya.